Namaku Santi. Di desa Tirta Mulia, aku tidak lebih dan tidak kurang hanyalah Bunda Kader, tulang punggung kesehatan, wajah pertama yang ditemui setiap ibu membawa balita untuk ditimbang, dan telinga yang siap menampung segala keluh kesah. Selama 8 tahun, aku telah menjadi karpet tebal di pintu kehidupan mereka, menyerap cerita tentang demam, kekurangan gizi, pertengkaran suami, hingga ladang yang gagal panen. Empati bukanlah pilihan, itu adalah syarat mutlak profesiku. Aku menguasai seni mendengarkan, memisahkan fakta medis dari beban emosional, dan selalu menawarkan senyum penenang yang menyembunyikan kelelahan batinku sendiri. Rutinitasku berjalan lurus, setenang aliran sungai kecil yang tidak pernah membanjiri tepian. Pagi hari di Posyandu terasa seperti panggung teater, di mana aku adalah tokoh utama yang mengarahkan ritme kehidupan desa. Aku mencatat berat badan, memberikan vitamin A, dan memberikan nasihat tentang ASI eksklusif. Di rumah, aku memiliki seorang suami yang baik, yang bekerja sebagai guru honorer di desa sebelah, serta 2 anak yang sehat. Kehidupan kami terstruktur, aman, dan tanpa kejutan, sebuah kapal yang berlayar di air dangkal. Aku merasa puas, namun di dalam diriku, selalu ada ruang hampa yang hanya diisi oleh suara-suara orang lain. Ruang hampa itu mulai terisi pada suatu sore yang lembab, sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku sedang melakukan kunjungan rumah rutin, memastikan setiap anak yang absen dari Posyandu dalam kondisi baik. Di daftar namaku, tertera nama Raga, putra tunggal dari Bima. Bima adalah duda muda. Istrinya meninggal setahun lalu, tak lama setelah melahirkan Raga, sebuah kisah tragis yang menjadi bisikan sedih di setiap sudut desa. Ketika aku melangkah masuk ke halaman rumah Bima, aku melihat kekacauan yang teratur. Bima sedang berjuang menenangkan Raga yang rewel, sambil berusaha menyiapkan bubur di dapur yang berantakan. Ia tidak lagi memiliki kehangatan seorang pria muda yang optimistis. Ia adalah bayangan yang lelah, matanya selalu memancarkan kesedihan yang tak terucapkan. Empati yang aku miliki selalu cepat bereaksi terhadap kesusahan. Aku melihat Bima bukan sebagai pasien atau warga, melainkan sebagai manifestasi murni dari beban yang tak tertanggungkan. Ia adalah seorang ayah yang kehilangan pasangannya dan berjuang sendirian di lingkungan yang menuntut sosok ibu. Aku tidak hanya memeriksa Raga. Aku berlama-lama, membantu Bima membersihkan dapur, dan memberinya tips praktis untuk menidurkan Raga. Dalam setiap gerakanku, Bima hanya menatap dengan mata berkaca-kaca, ucapan terima kasihnya terdengar seperti rintihan. Kunjungan itu menjadi lebih sering. Aku beralasan bahwa Raga perlu pemantauan ekstra. Itu adalah kebohongan yang disampaikannya dengan integritas seorang profesional. Sebenarnya, aku merasa terdorong oleh kebutuhan emosional yang aneh. Aku ingin meringankan beban Bima. Kami mulai menghabiskan sore bersama. Aku akan membantunya mencuci pakaian Raga atau menata ulang perabot agar rumah terasa lebih lapang. Kami jarang berbicara tentang hal-hal pribadi, keintiman kami terbangun dari tindakan pelayanan dan keheningan yang nyaman. Pada suatu malam, Bima mengirim pesan melalui ponsel sederhana miliknya. Pesan itu sangat pendek, hanya menanyakan resep teh jahe untuk meredakan masuk angin. Aku tahu itu hanya alasan. Aku membalas, dan percakapan kecil itu dengan cepat berkembang, melintasi batas-batas profesionalisme yang selama ini aku jaga. Kami berbicara hingga larut, tentang kesepian, tentang mimpi yang hilang, dan tentang bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa ada yang benar-benar memahami perjuanganmu. Bima bercerita tentang istrinya dengan suara yang putus asa, dan aku mendengarkan. Aku tidak merasa cemburu atau terancam. Aku hanya merasakan gelombang kasih sayang murni, rasa ingin menyembuhkan luka yang menganga itu. Bima tidak pernah mengeluh tentang beban menjadi orang tua tunggal. Ia hanya membiarkan kelemahannya terlihat, dan bagiku, itu adalah undangan. Jarak antara empati dan keinginan kian menipis seiring waktu. Aku menyadari bahwa aku sedang mencari kedekatan fisik. Bukan dengan suamiku, yang sentuhannya terasa terlalu familiar dan berbatas, tetapi dengan Bima, yang kelemahannya memanggil kekuatan dalam diriku. Aku ingin memeluknya, bukan untuk menghibur, tetapi untuk merasakan berat badannya, untuk merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari rumah ini, dari hidupnya, dan mungkin, dari hidupku. Momen itu terjadi di Posyandu, jauh dari rumah kami, ironisnya di tempat yang seharusnya menjadi benteng profesionalisme. Kami sedang membereskan peralatan setelah kegiatan rutin selesai. Semua kader lain sudah pulang. Hanya kami berdua, di ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui jendela kayu. Bima datang untuk mengambil sisa bubur yang aku sisihkan untuk Raga. Ia tersandung di ambang pintu, dan aku tanpa berpikir refleks meraih lengannya. Kulitnya terasa panas, dan ototnya menegang di bawah sentuhanku. Kami berdiri sangat dekat,
Napas kami beradu dalam keheningan yang mencekik. Aku bisa mencium aroma kayu dan keringat yang samar dari tubuhnya. Di saat itulah aku tahu batas telah terlampaui. Ada keinginan yang murni, kuat, dan menghancurkan yang terpancar dari mata Bima. Itu bukan hanya kesepian, itu adalah api yang telah lama terpendam. Aku, Bunda Kader yang terhormat, tidak menarik diri. Aku justru membalas tatapannya. Dunia di luar sana, suamiku, anak-anakku, reputasiku, semuanya lenyap. Hanya ada Bima dan rasa sakit kami berdua, yang entah bagaimana, hanya bisa diredakan oleh satu sama lain. Aku bergerak lebih dulu. Tanpa kata, aku mendekat dan melingkarkan lenganku di pinggang Bima. Ia terkejut sesaat, lalu membalas pelukanku dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. Itu adalah pelukan putus asa, sebuah pengakuan bahwa kami berdua berada di tepi jurang. Ia menundukkan kepalanya, dan ciuman pertamanya terasa seperti hujan di tanah kering. Mendesak, penuh gairah yang terpendam, dan sangat dilarang. Rasanya seperti aku akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun mengembara. Tubuh kami merespons tanpa perlu instruksi. Di lantai posyandu yang dingin, tempat ibu-ibu berdesak-desakan tadi siang, kami menemukan surga terlarang kami. Itu adalah pengalaman yang didorong oleh kebutuhan, oleh kesadaran bahwa kami berdua telah terlalu lama memendam gairah dan kesepian. Aku tidak memikirkan suamiku. Aku hanya memikirkan bagaimana aku bisa memberi Bima kenyamanan yang begitu ia rindukan, dan bagaimana aku bisa menerima kenyamanan yang sama darinya. Sentuhan Bima terasa asing namun familiar. Jari-jarinya menelusuri punggungku dengan kehati-hatian, seolah ia takut bahwa aku akan hancur atau menghilang. Tidak ada kata-kata kotor atau rayuan, hanya isyarat bisu yang mengatakan, "Aku membutuhkanmu." Kami melakukan segalanya dalam diam, dihantui oleh ketakutan bahwa ada orang yang mungkin masih berada di sekitar lingkungan posyandu. Setiap gerakan terasa terburu-buru, namun pada saat yang sama, penuh makna yang mendalam. Klimaks itu datang sebagai pelepasan rasa sakit, bukan hanya kenikmatan. Itu adalah momen pengakuan atas kelemahan manusia. Ketika kami selesai, kami berbaring berdampingan di lantai keramik yang dingin, diselimuti bayangan. Rasa bersalah menghantamku secepat kilat. Aku cepat-cepat memperbaiki pakaian, merapikan rambutku, dan menarik napas dalam-dalam. Posyandu yang tadi terasa seperti tempat kudus kini terasa kotor dan ternoda. Bima hanya menatapku, matanya memancarkan campuran rasa terima kasih yang tak terbatas dan rasa malu yang mendalam. Aku berbisik, tidak ada yang tahu. Itu bukan pertanyaan atau pernyataan. Itu adalah sumpah yang ditujukan pada diriku sendiri. Sejak malam itu, kami masuk ke dalam rutinitas rahasia yang menyesakan. Aku harus menjadi aktris ulung. Di siang hari, aku adalah Santi yang patuh, istri yang setia, dan Bunda Kader yang dihormati. Aku memberikan seminar tentang kesehatan reproduksi, berbicara tentang pentingnya kesetiaan dan membangun keluarga harmonis. Sementara di dalam diriku, benih-benih pengkhianatan telah berakar. Pertemuan kami selalu berlangsung tersembunyi, selalu di bawah naungan kegelapan. Kami bertemu di gubuk tua di belakang sawah, atau, lebih berisiko, di rumah Bima pada saat Raga sudah tertidur pulas. Setiap kali aku mendekati rumah Bima, jantungku berdebar kencang, bukan karena antisipasi gairah, tetapi karena ketakutan akan pengungkapan. Kamar tidur Bima terasa seperti gua rahasia. Aromanya, perpaduan antara minyak telon Raga dan keharuman kayu tua, telah menjadi aroma yang mengingatkanku pada diriku yang sebenarnya, diriku yang penuh gairah dan memberontak. Di sana, aku bisa melepaskan jubah Bunda Kaderku. Bima akan menciumku dengan kelembutan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kelembutan seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan menemukan sepotong cahaya baru dalam kegelapan. Hubungan kami adalah paradoks, didasarkan pada keintiman emosional yang intens, namun selalu dilakukan secara fisik di lingkungan yang serba takut. Aku mendapati diriku menjadi lebih berani, lebih berisiko. Aku mulai memalsukan alasan untuk pergi ke kota pada malam hari, atau mengaku memiliki rapat mendadak di posyandu. Setiap kebohongan kecil menambah beban di hatiku. Dalam kebersamaan kami, Bima selalu menjadi pendengar yang baik. Ia tidak pernah menuntut. Ia hanya menerima. Aku mulai menceritakan frustrasiku tentang kehidupan rumah tanggaku yang monoton. Tentang suamiku yang baik tapi tidak pernah benar-benar melihatku sebagai seorang wanita, melainkan sebagai mesin pengurus rumah tangga. Bima mendengarkan dan memegang tanganku. Disinilah aku menyadari bahwa perselingkuhan kami lebih dalam daripada sekadar pemuasan hasrat. Itu adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan emosional dalam diriku. Namun, di setiap puncak kenikmatan fisik, datanglah gelombang pasang rasa bersalah yang tidak tertahankan. Aku akan pulang ke rumah, melihat wajah suamiku yang jujur, dan merasa seperti penipu.
Aku akan memeluk anak-anakku, dan rasa bersalah itu akan terasa seperti pakaian yang terbuat dari duri. Setiap pagi di posyandu, ketika aku tersenyum kepada ibu-ibu dan memberikan nasihat, aku merasa seperti seorang hipokrit. Kepercayaan masyarakat Tirta Mulia adalah asetku yang paling berharga, dan aku telah mengkhianatinya demi kesenangan sesaat. Suatu malam, ketakutan kami hampir menjadi kenyataan. Aku sedang berada di rumah Bima, dan kami baru saja selesai berpelukan. Tiba-tiba, ada suara motor berhenti di depan rumahnya. Itu adalah salah satu tetangga yang datang untuk meminjam perkakas. Jantungku serasa jatuh ke perut. Bima dengan sigap menyuruhku bersembunyi di gudang kecil di belakang dapur. Aku meringkuk di antara tumpukan kayu bakar dan perkakas tua. Napasku pendek dan tercekik. Aku bisa mendengar suara Bima berbicara dengan tetangga itu. Suaranya tenang, meskipun aku tahu ia pasti sama paniknya denganku. Setiap menit di gudang itu terasa seperti 1 jam. Aku menyadari betapa berbahayanya permainan yang aku mainkan. Jika aku tertangkap, itu bukan hanya akan menghancurkan rumah tanggaku. Itu akan menghancurkan karirku, merusak kepercayaan seluruh desa, dan yang paling parah, merenggut martabat Bima. Setelah tetangga itu pergi, Bima menarikku keluar dari gudang. Wajahnya pucat. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya. Itu bukan lagi gairah, itu adalah kelangsungan hidup. Kita tidak bisa begini, bisikku, suaraku bergetar. Bima hanya memelukku erat-erat. Aku tahu, tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Di mata Bima, aku melihat ketergantungan yang mengerikan. Aku bukan hanya kekasih, aku adalah penopang emosionalnya, jangkar yang mencegahnya tenggelam dalam kesedihan. Empatiku, yang awalnya mendorongku untuk membantunya, kini menjebakku dalam sebuah hubungan yang menghancurkanku secara perlahan. Aku tidak bisa mengakhirinya. Kami adalah 2 orang yang terluka, yang secara naluriah berpegangan pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Rasa bersalah adalah harga yang harus aku bayar untuk setiap sentuhan, untuk setiap momen keintiman yang kami curi dari dunia. Hubungan kami berlanjut, tetapi kini dengan lapisan rasa sakit yang lebih tebal. Setiap sentuhan terasa lebih manis, namun meninggalkan luka yang lebih dalam. Aku mulai sering terserang migrain, dan senyumku di posyandu terasa semakin dipaksakan. Aku tahu bahwa aku sedang berjalan di atas tali tipis, dan cepat atau lambat, tali itu akan putus. Meskipun begitu, aku tetap kembali pada Bima. Aku kembali pada aroma kayu dan pelukan putus asa. Aku kembali karena aku tidak dapat membiarkan diriku merasa sendirian lagi, dan aku tidak dapat membiarkan Bima kembali tenggelam. Aku adalah Bunda Kader yang dihormati di desa Tirta Mulia, simbol kesucian dan pelayanan. Tapi di balik jubah itu, aku adalah Santi, wanita yang tersesat dalam empati berlebihan, seorang kekasih yang mencuri momennya di bawah bayangan ketakutan. Aku telah menukar integritasku dengan kehangatan sesaat, dan aku tahu, aku akan hidup dengan rahasia yang menghanguskan ini, tersembunyi di balik senyum paling manis di posyandu, sampai akhir hayatku.